Om deze vaccinatiecampagne te ondersteunen en wel degelijk om twee redenen. Eerste vooral om het welzijn van onze mensen en ten tweede omdat iedereen bahwa Jairo memang sedang berproses. Persiapan untuk mencapai round ketiga sejatinya nggak cuma dilakukan oleh federasi. Para pemain yang ada pun pada akhirnya juga sedang berjuang di klub masing-masing untuk menampilkan performa yang bagus. Nah, di luar dari itu semua memang soal program naturalisasi, PSSI masih akan terus melakukan sampai batas waktu yang enggak ditentukan. Saat ini pun satu pemain keturunan Jairo Riedewald masih terus diupayakan untuk secepatnya diambil sumpah dan bisa bermain bersama timnas Indonesia kala melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. Menurut pengamat sepak bola Indonesia Bung Ropan, Jairo Riedewald tetap menjadi prioritas naturalisasi dari PSSI. Apalagi diketahui pada tanggal 25 Januari lalu, Jairo Riedewald mendapatkan hukuman kartu merah saat membela Royal Antwerp melawan STVV. Ini menjadi kartu merah pertama bagi Jairo di Liga Pro Belgia setelah bermain 90 menit dengan amat baik. Karena ini, Riedewald melewatkan pertandingan melawan klub Brugge pada tanggal 2 Februari dan Anderlecht pada 7 Februari dan baru bisa main pada tanggal 9 Februari di kandang Anderlecht. Hal ini mengindikasikan bahwa sang pemain seakan sengaja melakukan pelanggaran karena ngebet untuk bisa bermain bersama tim Garuda di bulan Maret mendatang. Tapi sekali lagi itu hanya indikasi mengingat padatnya jadwal hingga sulit mencari waktu untuk mengurus proses naturalisasi. Ya, apabila merujuk pada regulasi FIFA, paling lambat pendaftaran pemain termasuk Jairo Riedewald sebagai pemain timnas Indonesia agar bisa tampil melawan Australia adalah tanggal 20 Februari. Akan tetapi proses naturalisasi pemain keturunan harus melewati tahapan yang panjang sehingga membutuhkan gerak cepat jika ingin sang pemain diturunkan di laga bulan depan. Ya, memang seperti yang kita tahu bahwa gelandang bertahan Royal Antwerp itu merupakan salah satu dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia senior selain Ole Romani. Keduanya diproyeksi bisa merampungkan proses naturalisasinya sebelum Maret agar tersedia untuk melawan Australia dan juga Bahrain. Jairo merupakan pemain yang selalu menjadi pilihan yang dapat diandalkan bagi timnya, menunjukkan profesionalisme dan ketahanannya. Sepanjang karirnya, ia juga telah mewakili Belanda di berbagai kelompok umur dan juga potensinya terus diakui oleh klub dan negaranya. Menilik proses naturalisasinya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut kalau PSSI masih melengkapi sejumlah berkas naturalisasi pemain berposisi sebagai gelandang bertahan berusia 28 tahun tersebut. Berbeda dengan Ole Romani yang telah menjalani sumpah WNI, Jairo Riedewald harus mengalami sedikit penundaan akibat hal tersebut, namun PSSI pun juga disebut tetap akan mengebutnya. Nah, di sisi lain dari ini, Federasi Sepak Bola Belgia juga seakan membantu proses dari Jairo menilai kartu merah yang didapatkan sang pemain hingga sempat terancam mendapatkan hukuman berat. Menurut laporan dari media Belgia yakni GVA, Jairo Riedewald terancam disanksi larangan bermain 3 laga dan denda 3.500 euro alias sekira 59,5 juta rupiah. Namun kabar baiknya menurut laporan dari Football News, KBVB melalui Komite Disiplin mengurangi hukuman untuk Jairo Riedewald, di mana Komdis KBVB kini hanya menjatuhi hukuman larangan bermain selama 2 hari pertandingan efektif dan 1 laga bersyarat. Hal ini juga menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia karena Jairo Riedewald bisa memiliki lebih banyak waktu untuk mengurus proses naturalisasi. Dia pun bisa fokus untuk menyiapkan berkas naturalisasi agar bisa rampung sehingga dapat membela timnas Indonesia kala melawan Australia. Ya, sejatinya terlepas dari alotnya proses naturalisasi Jairo, Coach Patrick Kluivert sendiri sudah mengatakan kalau ia sudah bertelepon dan bicara dengan sang pemain yang mengatakan sangat senang dan tidak sabar untuk bisa menjalani proses pengambilan sumpah dan memperkuat tim nasional Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan juga ikut menyoroti proses naturalisasi gelandang Royal Antwerp ini, di mana ia dengan yakin menyebut bahwa waktu senggang imbas kartu merah di laga terakhir sang pemain bakal dimanfaatkan untuk menyelesaikan proses naturalisasi.
Ini hanya bercanda aja, jangan-jangan dia mungkin sengaja. Dia kan sudah ngebet untuk bisa bermain di timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain. Daripada cari waktunya agak susah, sudah saya bikin aja pelanggaran di 90+1 kartu merah, karena sulit mencari waktu di tengah kompetisi. Ya, FIFA sendiri diketahui memberikan batas waktu pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni paling lambat 30 hari sebelum pertandingan. Rio de Wald yang menjalani debut seniornya untuk Ajax pada tahun 2014 dan menjadi bagian dari tim yang memenangkan Piala KNVB pada tahun 2019, gaya permainannya dicirikan oleh umpan yang sangat baik, ketenangan saat menguasai bola, dan kesadaran bertahan. Kemampuannya inilah yang diyakini akan membawa dampak positif pada skema permainan Patrick Kluivert yang secara langsung meminta sang pemain untuk merapat ke skuad Garuda. Memang tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Jeroen de Wald di Indonesia menjadi langkah penting dalam memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi berbagai ajang internasional. Karena kualitasnya, Jero bakal diupayakan untuk diambil sumpah secepat mungkin, sehingga dia dapat bermain dengan timnas Indonesia kala melawan Australia dan juga Bahrain pada bulan Maret mendatang. Kabarnya pun bek serba bisa ini akan segera menjalani proses naturalisasi dan dijadwalkan terbang ke Jakarta pada pekan depan. Coach Patrick Kluivert bahkan ternyata sempat mengupdate proses perpindahan kewarganegaraan sang pemain di awal kedatangannya, di mana Rio de Wald sejak lama disebut punya darah Indonesia dan bisa dinaturalisasi. Namun selama ini belum ada proses lebih lanjut dari naturalisasi pemain asal klub Royal Antwerp tersebut sebelum namanya disebut oleh Kluivert. Pada kasus Rio de Wald, Kluivert mengakui bahwa proses sedang berlangsung, namun dia tidak secara detail menyebut proses itu sampai pada tahap mana. Saya sudah ucapkan pada konferensi pers, saya ingin memiliki Jeroen de Wald di dalam tim. Ada beberapa pemain lain dalam pikiran saya, tapi belum bisa saya konfirmasi. Jero sudah kami dekati dan prosesnya masih berlangsung. Dia sangat bersemangat jadi bagian perjalanan ini, dia sangat ingin bergabung, semoga Maret nanti. Benar, Rio de Wald diyakini oleh Kluivert bakal memberi warna baru di lini tengah timnas Indonesia. Dia bisa jadi tambahan yang penting. Selain seorang gelandang, Kluivert juga berharap bisa mendapat tambahan dari pemain di lini depan. Jika melihat komposisi pemain yang ada, stok pemain belakang Indonesia bisa dibilang telah cukup. Saat ini ada banyak bek tengah yang bisa diandalkan, seperti JICS, Kevin Dykes, Miss Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Amat, hingga Justin Hubner.